Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan menyampaikan makalah yang berjudul Pemikiran Kalam dari Yusuf Al-Qaradawi dan Abdullah Utsaimin. Saya akan menjelaskan tentang pemikiran Yusuf Al-Qaradawi. Sebelumnya saya akan menceritakan sejarah hidup beliau. Yusuf Al-Qaradawi adalah seorang ulama yang berasal dari Mesir. Beliau lahir di sebuah desa yang bernama Sofat Turab, Mesir Barat pada tanggal 9 September 1926. Yusuf Al-Qaradawi lahir dari keluarga yang sangat rajin dan taat dalam menjalankan ibadah dan beragama. Pada usia yang kedua tahun, ayahnya meninggal. Sebagai anak yatim, ia hidup bersama dengan pamannya. Yusuf Al-Qaradawi diasuh dan diperlukan oleh pamannya sebagai putranya sendiri, dianggap sebagai putranya sendiri. Beliau dididik dan dibekali oleh ilmu-ilmu agama dan syariat-syariat agama Islam. Beliau mulai menghafal Al-Quran sejak usia 5 tahun di sebuah sekolah dasar yang bernaung pada Departemen Pendidikan dan Pengajaran Mesir yang bertempat di desa beliau. Yusuf Al-Qaradawi sukses menghafal Al-Quran 30 juz pada usia 10 tahun. Beliau memiliki suara yang merdu, fasih dalam melafalkan bacaan ayat Al-Quran. Akhirnya ia selalu ditunjuk oleh seseorang untuk menjadi imam masjid. Yang selanjutnya adalah sejarah pendidikan Yusuf Al-Qaradawi. Ketika usia yang ke-7 tahun, ia disekolahkan di Sekolah Dasar Ilzamiyah yang berada di bawah Departemen Pendidikan Mesir. Ia mempelajari ilmu pengetahuan umum seperti aljabar, tarikh, ilmu kesehatan, dan lain-lain. Sejak saat sampai berumur 10 tahun, sehari ia bersekolah 2 kali, pagi di Ilzamiyah dan sorenya di Al-Kutab. Setelah tamat dari sekolah Al-Izamiyah, beliau bercita-cita ingin melanjutkan ke sekolah lanjutan Al-Azhar di Tanta. Kepandaiannya tampak ketika beliau berhasil menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Usuluddin Al-Azhar dengan predikat terbaik yang diraihnya pada 3 tahun berturut-turut. Lalu beliau melanjutkan pendidikan bahasa Arab selama 2 tahun dan selanjutnya dia langsung meneruskan kuliahnya ke tingkat doktor dan menulis disertasi dengan judul Zakat fi Islam yang semula diperkirakannya selesai dalam waktu 2 tahun tetapi tertunda selama 13 tahun karena terjadi krisis politik di Mesir yang membuatnya hijrah ke Qatar. Selanjutnya adalah karya-karya ilmiah Yusuf Al-Qaradawi, diantaranya Fatwa Mu'asyirah, yaitu fatwa-fatwa kontemporer. Yang kedua Al-Khosais Al-Ammah fi Al-Islam atau karakteristik Islam. Yang ketiga Fiqhil Auliyat, dirasah jadidah fi Daw'il Quran wa Sunnati, fikih prioritas atau urutan amal yang terpenting dari yang penting. Yang keempat Al-Fatawa Bainal Indibat wa Tasyayub. Selanjutnya Ghairul Muslimin fi Mujtama' Al-Islam. Yang keenam Al-Ijtihad fi Syariah Al-Islamiyah. Yang ketujuh Fikih Al-Zakah atau hukum zakat. Yang kedelapan Asasul Fikri Al-Hukum Al-Islam, yaitu dasar pemikiran hukum Islam. Yang selanjutnya As-Sohwah Al-Islamiyah Bainal Ikhtilafi Masyru'at wa Tafarruqil Mazmun, yaitu fikih ikhtilaf. Dan banyak lagi karya-karya beliau yang dapat saya sampaikan. Pendidikan bahasa Arab selama 2 tahun dan selanjutnya dia langsung meneruskan kuliahnya ke tingkat doktor dan menulis disertasi dengan judul Zakat fi Islam yang semula diperkirakannya selesai dalam waktu 2 tahun tetapi tertunda selama 13 tahun karena terjadi krisis politik di Mesir yang membuatnya hijrah ke Qatar. Selanjutnya adalah karya-karya ilmiah Yusuf Al-Qaradawi, diantaranya Fatwa Mu'asyirah, yaitu fatwa-fatwa kontemporer. Yang kedua Al-Khosais Al-Ammah fi Al-Islam atau karakteristik Islam. Yang ketiga Fiqhil Auliyat, dirasah jadidah fi Daw'il Quran wa Sunnati,
fikih prioritas atau urutan amal yang terpenting dari yang penting. Yang keempat, al-fatawa bainal indibat wa tasyayub. Selanjutnya, ghairul muslimin fi mujtama' al-islam. Yang keenam, al-ijtihad fi syariah al-islamiyah. Yang ketujuh, fikih al-zakah atau hukum zakat. Yang kedelapan, asasul fikri al-hukum al-islam, yaitu dasar pemikiran hukum Islam. Nah, selanjutnya as-sohwah al-islamiyah bainal ikhtilafi masyru'at wa tafarruqil mazmun, yaitu fikih ikhtilaf. Dan banyak lagi karya-karya beliau yang dapat saya sampaikan. Setelah itu saya akan menyampaikan corak pemikiran Yusuf Al-Qaradawi. Corak atau gaya pemikiran Yusuf Al-Qaradawi diawali dengan pendapatnya yang memberikan pemahaman bahwa agama Islam adalah sangat mudah dan ringan, terutama mengenai beberapa perkara yang sering dianggap oleh masyarakat sebagai perkara yang susah atau yang rumit. Dalam Quran surat Al-Maidah dijelaskan, bismillahirrahmanirrahim, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Yang artinya Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia pasti ingin membersihkan kamu dan menyempurnakannya. Kamu bersyukur. Quran surat Al-Maidah ayat 6. Membebaskan masyarakat dari sifat fanatik dan taklid terhadap imam atau mazhab tertentu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerintahkan kita untuk mengikuti atau ittiba kepada mazhab atau imam tertentu, tapi Allah memerintahkan kita semua dapat mengambil manfaat dari banyak-banyak mazhab tersebut. Kita harus selalu berusaha memilih pendapat dan dalil yang kuat dari siapapun yang mengatakannya, karena seorang muslim yang benar adalah yang mengikuti dalil yang benar dan bukan mengikuti individu atau imam tertentu. Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi mengenai i'jazul Quran sangat mendalam pemaknaannya. Yang pertama yaitu berdasarkan perspektif Yusuf Al-Qaradawi. Yang satu, Al-Quran menjawab tuntutan musyrik terhadap mukjizat. Yang kedua, Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang bersifat menantang. Di dalam Al-Quran juga merupakan ada tantangan, yaitu kitab yang memiliki sifat melemahkan dan meyakinkan siapa saja yang menantangnya. Allah menjadikannya tanda kebesaran satu-satunya yang bersifat menantang. Allah tidak menantang orang-orang musyrik dengan setiap tanda yang Al-Quran anugerahkan dengan segala keragaman dan kuantitasnya, kecuali Al-Quran. Allah menantang mereka untuk mendatangkan yang semisalnya. Selain itu, pandangan Al-Qaradawi di atas memang relevansinya dengan kenyataan adanya kebutuhan pemikiran baru yang betul-betul berbeda dengan ketentuan pemikiran fikih yang lama. Berbagai persoalan yang perlu mendapat pengujian kembali atas fatwa-fatwa masa lalu maupun persoalan baru yang memerlukan fatwa baru, sebagaimana mengacu pada pemikiran Al-Qaradawi, di antara lain yaitu 1. Mengabaikan rukhsah karena tidak diperlukan lagi. Lalu tentang rukhsah yang ditetapkan Allah bagi musafir seperti sholat yang dijama atau qashar serta wudhu bisa diganti dengan tayamum. Jika berpergian dianggap sebagai ilat hukum, baik bepergian yang menyenangkan atau penuh kesulitan, sehingga di dalam hukum tersebut terjadi kerancuan. Selanjutnya yang kedua yaitu peninjauan kembali ketentuan membayar zakat fitrah. Masyarakat muslim Indonesia secara tradisi yang mungkin merupakan fatwa ulama tempo dulu membayar zakat fitrah dengan ukuran beras sebagai kias dari makanan pokok gandum. Pengiasan seperti itu dipandang kurang tepat karena yang dinyatakan dalam teks syariat zakat fitrah itu terlebih dahulu disebutkan dengan kurma. Dalam suatu hadis Nabi menyatakan zakat fitrah itu 1 sok kurma atau 1 sak syair dari setiap kepala atau 1 sak sabur atau gandum antara 2 orang. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud dari Abdullah bin Tha'labah.
Selanjutnya, korelasi pemikiran Yusuf Al-Qaradawi dan Abdullah Utsaimin. Hubungan yang terjadi antara keduanya ini memiliki korelasi yang sangat erat, di mana Yusuf Al-Qaradawi membicarakan tentang kemukjizatan Al-Quran. Sikap kita sebagai umat Islam harus mempercayai dan iman terhadap adanya kitab Allah. Lalu pendapat Abdullah Utsaimin adalah memfokuskan pendidikan dalam Islam. Maka pendidikan Islam berlandaskan pada Al-Quran maupun hadis harus berjalan. Untuk mencetak generasi penerus muslim yang taat, hendaknya ilmu-ilmu agama tertanam di dalam sanubari para penerus tonggak kemajuan agama Islam. Jadi pemikiran-pemikiran mereka saling mendukung satu sama lain. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasaki Fatah Hidayat Afriansyah, NIM 201200403. Di sini saya akan menjelaskan kajian tentang pemikiran ilmu kalam dari Abdullah Utsaimin. Langsung saja, sejarah hidup Abdullah Utsaimin. Mungkin di sini saya membaca, jadi mohon menggunakan laptop ini. Sejarah hidup Abdullah Utsaimin. Abdullah Utsaimin memiliki nama lengkap yaitu Abu Abdillah Muhammad bin Saleh bin Muhammad bin Utsaimin At-Tamimi An-Naji. Beliau lahir di kota Unaizah, wilayah Qashim pada 27 Ramadan 1347 Hijriah sama dengan 1926 Masehi, di lingkungan keluarga yang religius dan gamis. Selanjutnya, langsung saja, karya-karya Abdullah Utsaimin. Hasil karya Abdullah Utsaimin dalam bidang tafsir, akidah, hadis, usul fikih, kitab-kitab fatwa, dan lain-lain. Terdapat 98 kitab dan risalah ringkas beliau, baik dari catatan karya, demi kata dari pelajaran, atau dari beliau sendiri. Berikut karyanya beliau. Yang pertama, Talqis Al-Hamawiyah Syarah Umdatul Ahkam. Yang ketiga, Al-Ushul min Ilmil Ushul. Yang keempat, Tafsir Ayat Al-Ahkam. Yang kelima, Risalah fil Wudu wal Wusal Wassalah. Syarol Lum'atul I'tiqad. Yang ketujuh, Syarah Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Langsung saja. Sejarah pendidikan Abdullah Utsaimin. Syekh Utsaimin mengikuti jejak dan teori para ulama terdahulu. Ia menghafal Al-Quran saat masih kecil. Beliau membaca di hadapan kakek dari jalur ibunya, As-Syaikh Abdurrahman bin Sulaiman Al-Damik rahimahullah. Lalu beliau berguru pada Syekh Al-Allamah Al-Mufassir, yaitu guru pertamanya. Kepada Syekh Abdurrahman ia mempelajari ilmu tauhid, tafsir, hadis, dan fikih. Beliau mempelajari ilmu dari gurunya, yaitu Syekh Abdurrahman, selama kurang lebih 11 tahun. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.